Setelah kejatuhan gerakan bersenjata Darul Islam Tentara Islam Indonesia DTI pada awal 1960-an, pemerintah mengira semuanya telah berakhir. Namun jejak Kartosuwiryo dan ideologi Negara Islam Indonesia (NII) tidak hilang begitu saja. Justru beradaptasi mencari bentuk baru di tengah ketatnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Era Orde Baru adalah masa di mana stabilitas nasional menjadi harga mati. Segala bentuk gerakan yang berpotensi mengguncang keutuhan negara langsung dianggap ancaman. Kelompok komunis dibasmi, organisasi Islam politik ditekan, dan siapapun yang berbicara tentang negara Islam dianggap berbahaya. Namun justru di tengah tekanan inilah, jaringan NII bergerak secara lebih rahasia dan sistematis. Mereka tahu, perlawanan terbuka tidak lagi mungkin. Oleh karena itu strategi berubah. Perang bersenjata menjadi perang ideologi dan infiltrasi sosial. Para tokoh NII generasi kedua mulai memanfaatkan ruang-ruang aman seperti kampus, pesantren, dan komunitas dakwah untuk menyebarkan ide tentang Islam sebagai sistem kehidupan yang sempurna. Di banyak universitas besar seperti di Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta, mulai muncul kelompok kecil yang dikenal sebagai kelompok studi Islam atau halakah. Kelompok ini mengadakan kajian keislaman tertutup, membahas tafsir, fiqh, dan sejarah perjuangan umat Islam. Namun di balik itu, secara halus mereka juga menanamkan gagasan bahwa Indonesia saat ini belum menerapkan hukum Allah. Dan karena itu, tugas umat Islam sejati adalah mengembalikan kedaulatan kepada syariat. Proses rekrutmennya halus, berjenjang, dan menggunakan pendekatan spiritual. Peserta diajak memperbaiki akhlak, memperdalam ibadah, lalu perlahan diarahkan pada pemikiran tentang perlunya sebuah negara Islam. Bagi sebagian yang sudah siap, mereka disumpah dalam baiat rahasia untuk bergabung dengan NIL. Gerakan ini disebut-sebut memiliki struktur organisasi tersembunyi. Mereka masih menggunakan istilah khas zaman Kartosuwiryo seperti wilayah, daerah, markas, dan imam. Bahkan mereka masih menganggap diri sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang belum tumbang. Salah satu tokoh yang dikenal di masa Orde Baru sebagai Imam Eni, versi baru adalah Ajengan Fasduki dari Garut, yang disebut-sebut menjadi penghubung antara generasi lama dan jaringan bawah tanah pasca 1960-an. Dari sinilah muncul klaim-klaim pemerintahan bayangan, yang katanya masih menganggap Kartosuwiryo sebagai imam yang sah secara spiritual. Namun, tidak semua anggota NII di masa ini setuju dengan pendekatan rahasia itu. Sebagian ingin membawa Islam ke ruang publik secara legal, misalnya melalui dakwah terbuka atau partai politik Islam. Perbedaan pandangan ini menyebabkan pecahnya NII menjadi berbagai faksi. Ada yang moderat, ada yang tetap ekstrim, sebagian bahkan menolak kekerasan. Sementara yang lain mulai kembali melirik jalur jihad bersenjata. Dalam laporan intelijen militer pada tahun 1990-an, beberapa kelompok kecil NII diketahui menyimpan senjata dan melatih anggota muda secara diam-diam. Namun operasi mereka segera dihentikan melalui tindakan aparat. Beberapa tokohnya ditangkap, sementara lainnya menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, Orde Baru juga menjalankan kebijakan depolitisasi Islam. Pemerintah mendorong umat Islam untuk fokus pada ibadah pribadi, bukan politik. Namun kebijakan ini tanpa sadar menciptakan kerinduan spiritual dan ideologis di kalangan muda. Banyak mahasiswa yang merasa hampa secara moral, dan disitulah kelompok NLI bawah tanah menemukan celah untuk masuk, menawarkan arah hidup, idealisme, dan semangat perjuangan Islam yang utuh. Menjelang runtuhnya Orde Baru di akhir 1990-an, jaringan NII masih tetap hidup, namun kali ini mereka mulai bersinggungan dengan fenomena global. Kebangkitan jihad internasional setelah perang di Afghanistan melawan Soviet. Beberapa tokoh muda Indonesia yang pernah bergabung ke Afghanistan membawa pulang semangat jihad global ke tanah air dan menemukan bahwa ide ini sangat selaras dengan gagasan mereka. Dari titik inilah, jejak ideologi ini mulai bertransformasi menjadi berbagai gerakan radikal baru di Indonesia. Ada yang menamakan diri Jamaah Islamiyah. Ada pula yang bersembunyi di balik kegiatan dakwah kampus. Walau namanya ini tidak selalu disebut, jejak ideologinya tetap terasa. Sebuah keyakinan bahwa sistem Islam harus ditegakkan walau bertentangan dengan negara. Namun di sisi lain banyak pula mantan anggota NII yang insaf. Mereka sadar bahwa jalan kekerasan dan kerahasiaan hanya menimbulkan perpecahan di antara umat Islam sendiri. Beberapa di antaranya kemudian mendirikan pesantren, menjadi guru dan berjuang di jalur damai untuk memperbaiki umat.
Mereka berpendapat bahwa Islam tidak perlu ditegakkan lewat pedang, melainkan lewat ilmu, keteladanan, dan akhlak. Episode ke-13 ini memperlihatkan bagaimana NII tidak benar-benar mati di tangan sejarah,